Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, namaku Riana Leananda dengan NIM 241051245 dan saya mengerjakan sebuah proyek analisis harga rumah di Jabodetabek menggunakan Big Data. Pasar properti di Jabodetabek terus berkembang pesat seiring dengan urbanisasi yang semakin meningkat. Harga rumah yang terus bergerak naik sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Tapi, apakah Anda tahu apa aja yang mempengaruhi harga rumah di daerah ini? Mari kita telusuri bersama. Dengan perkembangan ekonomi dan migrasi penduduk, pasar properti di Jabodetabek menjadi sangat dinamis. Penelitian bertujuan untuk menganalisis tren harga rumah dan faktor-faktor yang mempengaruhi menggunakan analisis data besar. Proyek ini akan menggali lebih dalam mengenai bagaimana faktor lokasi, luas tanah, luas bangunan, serta kondisi sertifikat dapat mempengaruhi harga rumah. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan dari proyek ini adalah untuk mengidentifikasi tren harga rumah di Jabodetabek, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga, dan memberikan wawasan berbasis data yang bisa digunakan oleh pembeli, investor, dan pengembang dalam mengambil keputusan properti. Dalam proyek ini kami menggunakan IDA atau Exploratory Data Analysis. Jadi data rumah ini diambil dari platform Kaggle dan dianalisis dengan Python di Google Colab. Jadi saya memulai dengan membersihkan data, menghilangkan data yang tidak relevan, lalu menganalisis korelasi antara berbagai faktor seperti lokasi, luas tanah, dan luas bangunan dengan harga properti. Masuk ke hasil analisisnya. Jadi yang pertama itu ini grafiknya. Nah, usia bangunan berpengaruh besar pada harga rumah. Properti yang lebih muda, 0-15 tahun cenderung lebih mahal, sementara bangunan tua biasanya lebih terjangkau, kecuali jika terletak di lokasi premium. Selanjutnya, ini grafiknya. Harga rumah paling tinggi ada di Jakarta Pusat, Selatan, dan Utara, menciptakan segmen premium. Kota-kota seperti Bekasi dan Depok berada di kisaran harga yang lebih rendah, lebih cocok untuk hunian fungsional. Selanjutnya, ini grafiknya. Distrik premium seperti Patra Kuningan dan Selipi menunjukkan harga jauh lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya, menegaskan peran lokasi dan status sosial dalam menentukan harga. Selanjutnya, ini grafiknya. Luas tanah memiliki pengaruh positif terhadap harga rumah. Namun, properti dengan tanah dengan luas lebih dari 3.000 meter persegi melompat ke segmen ultra premium, didorong dengan oleh faktor lain seperti lokasi dan fungsi komersial. Selanjutnya, ini grafiknya. Jadi, semakin besar luas bangunan, semakin tinggi harga rumah. Namun, harga tidak selalu meningkat linear. Faktor seperti lokasi dan kualitas bangunan juga berperan penting. Selanjutnya, ini grafiknya. Jumlah kamar tidur berhubungan dengan harga, tapi pengaruhnya nggak sebesar faktor-faktor yang lain. Properti dengan jumlah kamar yang lebih banyak biasanya menunjukkan harga yang lebih tinggi, meski nggak selalu. Selanjutnya, ini grafiknya. Nah, jumlah kamar mandi memiliki pengaruh terhadap harga, namun tidak sekuat faktor lokasi atau bangunan. Properti dengan kamar mandi biasanya merupakan estate atau properti komersial. Selanjutnya, ini grafiknya. Nah, sertifikat SHM memberikan harga lebih tinggi karena memberikan kepemilikan rumah, sementara sertifikat HGB dan hak pakai dihargai lebih rendah karena masa berlaku yang terbatas. Selanjutnya, ini grafiknya. Nah, rumah dengan status furnish memiliki harga yang tentu saja lebih tinggi ya teman-teman, karena kenyamanan dan estetika. Sementara rumah unfurnished lebih terjangkau, tapi memerlukan biaya tambahan untuk furnishing nantinya. Nah, kesimpulan dan rekomendasinya adalah secara keseluruhan, pasar properti di Jabodetabek sangat tersegmentasi. Lokasi menjadi penentu utama harga dengan kawasan premium seperti Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan mendominasi untuk membeli. Memilih rumah dengan usia lebih muda dan sertifikat SHM sangat dianjurkan. Dan bagi investor, fokus pada kawasan premium dapat memberikan nilai investasi yang jauh lebih tinggi. Jadi rekomendasi untuk pembelinya itu adalah prioritaskan lokasi strategis yang dekat dengan pusat bisnis dan fasilitas umum.
Pilih properti dengan usia bangunan yang lebih muda dan sertifikat SHM untuk kepemilikan jangka panjang yang lebih aman. Rekomendasi untuk investor, investasikan pada properti di kawasan premium yang menawarkan potensial apresiasi nilai yang lebih tinggi. Pertimbangkan membeli properti dengan status furnish karena diminati oleh penyewa atau pembeli yang mencari kenyamanan dan estetika. Nah, demikian hasil dari analisis rumah di Jabodetabek, harga-harga rumah di Jabodetabek dengan menggunakan big data. Kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih tepat untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana di pasar properti. Terima kasih telah mengikuti perjalanan analisis ini. Saya Riana Leananda Aditya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.